Api membakar ruang Inspektorat 3 yang berada di lantai 4 Gedung Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia pada Rabu malam. Hembusan angin yang kencang serta banyaknya material mudah terbakar membuat kobaran api dengan cepat membesar. Belasan unit mobil damkar dan puluhan personel pemadam kebakaran Jakarta Selatan dikerahkan ke lokasi. Pekatnya asap di titik api menyulitkan petugas dalam proses pemadaman. 2 orang yang diduga pekerja di gedung sempat terjebak dan pingsan karena asap yang begitu tebal memenuhi ruangan gedung. Kendala kami tadi, karena asap cukup tebal, kita sulit untuk masuk ke TKP. Jadi itu sangat menyulitkan kami atau anggota kami yang akan memadamkan. 17 unit mobil pemadam pun diterjunkan. Setelah 3 jam, api pun berhasil dipadamkan. Polisi akan menggelar olah TKP guna mencari penyebab pasti kebakaran. Dari Jakarta, dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Satu rumah semi permanen milik warga bernama Farida di Jalan Aibtu Wahab, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang, ludes terbakar. Warga sempat berupaya padamkan api dengan alat seadanya sebelum petugas datang, namun terkendala asap dan bara api yang berteberangan mengenai mata warga karena tertiup angin kencang. Api baru dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah 7 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Meski belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun diduga akibat korsleting listrik. Sempat ada ledakan tak, Bu? Apa? Sempat bunyi ledakan tak? Tiba-tiba api besar. Rumah siapa itu, Bu? Rumah Farida. Awal api. Nah, itu dia kemana, Bu, pemilik rumahnya? Tidak tahu di mana. Kan lewat ke sana. Tidak kebingungan. Jadi rumah kita kena, Bu, ya? Kena. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara kerugian warga ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Selamat pagi Aldi, apa kabarnya? Ya. Betul, setuju. Semoga juga ini tidak terulang lagi ya di kemudian hari. Dan kita sapa dulu pemirsa di rumah. Selamat pagi, selamat datang pemirsa di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan. Sebuah program yang bertujuan menjadi wadah untuk aspirasi, keluhan, laporan, dan apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara. Bersama saya, Baby Kristami, dan rekan saya ada Aldi Hawari. Selama 1 jam ke depan, kami juga akan membahas sejumlah topik hukum dan kriminal yang menjadi topik hangat pembicaraan masyarakat di sekitar kita dan juga di sekeliling kita. Ya pemirsa, kita langsung saja ke informasi pada pagi hari ini. Ada seorang pria di Sidoarjo, Jawa Timur, tega membakar istri siri dan anak tirinya di depan kamar mandi rumah. Ironisnya, sebelum dilaporkan ke polisi, pelaku sempat mengantar kedua korban ke rumah sakit dan mengancam korban untuk tidak melapor. Warga Dusun Cumplung, Desa Bangsri, Sidoarjo, Jawa Timur geger akibat penganiayaan yang dilakukan seorang suami terhadap istri siri dan anak tirinya. Ia nekat membakar keduanya karena emosi tidak mau dicurigai istri sirinya. Pelaku menyiram bensin ke tubuh korban dan membakar dengan korek api. Bensin mengenai bagian bawah tubuh korban sehingga membakar kaki korban. Aksi tragis ini dilakukan pelaku saat korban sedang memandikan anaknya yang ikut terbakar. Ironisnya, setelah membakar kedua korban, pelaku sempat membawa kedua korban ke rumah sakit dan mengancam korban agar tidak melapor ke polisi. Bapak pulang sepi gitu kondisinya, Pak ya? Kosong ada tiang. Tapi ternyata dibawa ke klinik, Pak ya? Sudah kejadian, Pak ya? Pelaku akhirnya dibekuk polisi di salah satu tempat persembunyiannya. Kronologisnya adalah bahwasanya ketika saudara MTA ini berada di kamar mandi, ini diketahui oleh istri sirinya yang merupakan korban, yaitu saudari WS, karena membawa handphone, kemudian dimarahi, diingatkan karena di handphonenya itu memutar tentang film porno.
Pelaku akan dijerat pasal perlindungan anak dan penganiayaan dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, baru saja bergabung dengan salah satu perguruan silat. Seorang remaja di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur meninggal dunia akibat mengalami pendarahan. Ya, ini pihak keluarga curiga ada dugaan kekerasan dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Inilah rumah duka almarhum Alif Rizky Almasih yang berada di Desa Jenggolo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Almarhum Alif Rizky meninggal dunia di RSUD Sidoarjo setelah menjalani perawatan intensif tim dokter selama 8 jam. Diduga Alif yang masih bersekolah di SMK Negeri 1 Jabon dan baru bergabung dengan perguruan silat diduga mengalami tindakan kekerasan oleh seniornya. Pihak keluarga korban sudah melaporkan hal ini ke Kepolisian Polresta Sidoarjo dan siap membawa saksi mata. Saya lihat di sana ternyata anak itu nggak pingsan, itu sudah koma, sudah dipasang selang infus kanan kiri, hidung keluar darah, itu nggak mungkin pingsan, itu koma. Saya sudah ngerasa dalam hati anak nggak pingsan, ini koma, pasti ada apa-apanya. Terkait pelaporan tersebut, pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi. Pihak keluarga berharap agar aparat kepolisian segera menangkap para pelaku, agar peristiwa yang sudah sering terjadi ini dapat segera dihentikan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, gara-gara tidak dapat menjawab pertanyaan guru saat kegiatan belajar mengajar, ada seorang siswa SMP di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara ini menjadi korban penganiayaan Aldi oleh sang guru. Wah, ini seharusnya tidak dilakukan ya oleh guru yang seharusnya menjadi teladan muridnya. Korban berusia ini 14 tahun, dicambuk berkali-kali menggunakan rotan. Sejumlah foto bekas penganiayaan seorang bocah berusia 14 tahun, korban penganiayaan gurunya beredar di media sosial. Korbannya duduk di bangku kelas 9 SMP Negeri 19 Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara ini diduga dicambuk menggunakan rotan karena tidak dapat memberikan jawaban dari sang guru yang juga wakil kepala sekolah di sekolah tersebut. Korban bersama orang tuanya akhirnya melaporkan ke pihak polisian. Dari hasil pemeriksaan, ya, yang bersangkutan ada terjadi sebuah interaksi, ya, namun diduga interaksi ini diduga tidak memuaskan dari pihak oknum sehingga oknum tersebut melakukan pemukulan atau cas dengan menggunakan sebilah rotan, ya, rotan. Dicambuk ya? Dicambuk di bagian belakangnya, sehingga terdapat beberapa bekas luka pecut ya. Saat ini sudah dilakukan visum terhadap korban, polisi juga menyita sebilah rotan yang digunakan untuk menganiaya korban. Sementara oknum guru sudah diamankan di Polres Bau-Bau untuk dimintai keterangan. Pelaku pun terancam melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi dari Sumatera Utara, warga Nias Selatan dihebohkan dengan penemuan mayat seorang perempuan parubaya di pinggir sungai. Dan saat ditemukan, terdapat sejumlah luka aniaya senjata tajam di tubuh korban. Warga desa Togizita, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara digegerkan dengan temuan mayat seorang perempuan parubaya. Saat ditemukan, korban dalam kondisi penuh luka sabetan senjata tajam pada sejumlah bagian tubuhnya. Aparat Polsek Loloa Polres Nias Selatan yang menerima laporan menggelar olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Polisi sempat kesulitan saat mengevakuasi korban yang berada dalam kebun warga berjarak 2 km dari jalan raya. Masih bahwasannya ada seorang perempuan sekitar umur 50 tahun ditemukan di kebunnya dalam keadaan meninggal dunia. Lokasi kejadiannya di desa Hiligita di Kabupaten Nias Selatan. Untuk luka yang dialami korban, boleh dijelaskan Pak? Baik, setelah dilakukan visum di puskesmas terdekat, adapun luka-luka yang dapat yang secara garis besar kami dapatkan di kemungkinan karena benda senjata tajam. Polisi telah mengidentifikasi korban dan terus menyelidiki kasus guna memburu pelaku.
serta mengungkap penyebab kematian korban. Sementara itu pemirsa, usai nonton konser, seorang pemuda warga dusun Muara Enim, Sumatera Selatan tewas bersimbah darah dengan 3 luka tusukan. Sementara terduga pelaku langsung kabur usai penganiayaan. Nah, diduga pemicu pembunuhan ini terjadi lantaran adanya dendam. Sementara seorang lainnya selamat. Berdasarkan keterangan yang dihimpun polisi, penganiayaan diduga dipicu perseteruan korban dengan pelaku saat konser berlangsung. Polisi sudah mengantongi identitas pelaku yang kabur. Pada kasus ini kami sudah melakukan penyelidikan dan sudah mengantongi beberapa nama yang belum bisa disebutkan. Kalau dugaan sementara motif dari kejadian ini apa? Jadi dugaan sementara motif yang kami dapatkan informasi di lapangan yaitu dendam lama yang bersangkutan, karena juga dinilai ada beberapa perkelahian di luar dari permasalahan utama. Itu bisa jadi motif sementara yang dapat kami simpulkan. Korban tewas kemudian dikebumikan di pemakaman keluarga di Desa Lubuk Amplas. Keluarga berharap pelaku segera tertangkap. Satreskrim Polres Asahan menggerebek sebuah gudang yang menjadi penimbunan minyak bahan bakar jenis solar di Asahan, Sumatera Utara. Ada sebanyak 3 ton solar dan juga 4 tersangka yang diamankan oleh petugas. Sebuah rekaman video memperlihatkan petugas dari Satreskrim Polres Asahan saat menggerebek sebuah gudang di Kecamatan Aekledong, Asahan, Sumatera Utara. Gudang diduga menjadi lokasi penimbunan bahan bakar minyak jenis solar. Di lokasi petugas menemukan puluhan jerigen minyak solar bersubsidi. Dari lokasi petugas berhasil mengamankan sebanyak 4 orang tersangka. Barang bukti 3 ton BBM solar serta 2 unit truk pun turut diamankan petugas. Dalam menjalankan aksinya, pelaku menggunakan kendaraan truk ke SPBU dan selanjutnya menyuling ke dalam drum atau dirigen. Setelah didalami ternyata ditemukan di gudang CV MJS milik TSK FN yang berada di Kecamatan Aekledong, Kabupaten Asahan. Dan di situ sudah ada tersangka-tersangka yang lain, yaitu BS, AS, dan UP. Petugas masih terus mendalami kasus penimbunan BBM yang dilakukan para tersangka. Para tersangka pun terancam hukuman 6 tahun penjara. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, eskavator proyek saluran air milik suku Dinas Sumber Daya Air Kota Jakarta Timur jeblos dan menutup warung di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Ya, kejadian ini pun sempat membuat kemacetan yang cukup panjang. Eskavator atau alat berat ini jeblos akibat beton penutup saluran air hancur saat eskavator tengah digunakan untuk mengerjakan proyek saluran air. Salah satu roda jeblos ke dalam saluran air, sementara bagian badan ekskavator menutup akses masuk rumah makan di depannya. Akibat kejadian ini, sempat terjadi kemacetan panjang lantaran ekskavator yang amblas menutup sebagian ruas jalan. Eksekusi lahan milik PT KAI di Jalan Ibrahim Aji, Kota Bandung berlangsung ricuh. Sementara eksekusi sebuah rumah di kawasan Menteng berlangsung ricuh. Tetaplah bersama kami di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan.